Dan ini sangat memudahkan lah, terutama bagi tim IT yang mungkin dia tidak didedikasikan untuk jaga network ya. Jadi kan dia knowledge itu harus broad, meskipun dia harus tahu banyak, cuma mungkin nggak mendalam ya. Nah kalau misalkan seperti ini kita juga kayak dibantu gitu. Jadi tim IT ini bisa memperdalami network juga gitu jadinya. Hai, selamat datang di podcast Wartech ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin tentang HPE Aruba Networking. Kalau sebelum-sebelumnya, mungkin Sobat IT boleh dong di-scroll dulu. Kita udah bahas banyak banget solusi dari HPE Aruba Networking. Dari Access Security, SASE. Udah gitu kita ngobrolin tentang NAC. Ada ClearPass dan juga kita ngobrolin tentang Sentral. Nah, ketiga solusi itu bahas yang sesi enterprise-nya. Hari ini kita pengen bahas yang lebih ringan, lebih simple, lebih santai, yaitu dari segi SMB-nya atau Small Medium Business. Nah, hari ini saya tentunya nggak sendirian, tapi ada Mbak dan Mas. Mungkin boleh kenalan dulu. Hai. Oke, halo Sobat IT. Salam kenal semuanya. Saya Reynard dari HPE Aruba Networking sebagai Instant On Product Specialist. Oke, thank you Mas Reynard. Dipanggilnya apa nih? Reynard atau apa? Ray aja boleh. Ray aja boleh. Oke, sebelahnya Mbak Cantik. Halo Sobat IT, saya Liana. Saya bagian dari sales team ACS Group. Oke, account eksekutif ACS Group ya. Oke, so hari ini Mas Reynard kita pengen bahas tentang SMB, Small Medium Business. Nah, itu sebenarnya lebih detailnya kita pengen ngomongin apa sih Mas? Oke, jadi kalau misalnya di Aruba ya, kita awalnya kan kenal Aruba sebagai enterprise only kan ya. Memang itu awalnya fokusnya di situ. Nah tapi kalau misalnya kita lihat di market ini, ternyata nggak cuma di enterprise aja. Banyak bisnis-bisnis lain yang mungkin punya tantangan, kebutuhan yang kalau misalnya kita offer produk enterprise itu belum tentu cocok. Oke. Nah maksudnya ini kita ngomongin segi lain adalah di sini small to medium business. Oke. Nah contoh-contohnya small to medium business itu mungkin seperti retail, cafe, klinik-klinik, terus perhotelan, hotel-hotel bintang 3 atau butik hotel, atau Airbnb juga masuk. Smart home sekarang juga masuk loh. Kan sekarang ini internet udah di mana-mana ya pastinya ya. Nah untuk itu tentunya konektivitas itu udah dibutuhkan di semuanya. Oleh karena itu kita juga harus mengeluarkan suatu produk yang dimana itu juga bisa menyesuaikan di market yang beda gitu. Oke, so that's why kenapa udah ada Aruba Enterprise kan juga ada ya. Betul. Yang sesi access point-nya gitu. Access point point-nya ya. ada juga. Nah sekarang kita pengen ngomongin tentang SMB-nya karena balik lagi ya. Betul. Supaya mengcover semuanya ya. Betul. Gitu. Nah kalau di Aruba ini untuk yang SMB-nya itu kita kenalnya sebagai Aruba Instant On. Aruba Instant On namanya. Betul. Oke, tadi dari cafe terus ada apa lagi Mas market-marketnya? Dia ada banyak sih kalau misalkan saya sebutin satu-satu kayak saya juga nggak hafal soalnya bener-bener banyak banget broad ya. banget. Dan ya bahkan yang kita nggak expect pun juga sekarang juga sering pakai untuk soalnya kan kita kayak konektivitas itu udah kayak jadi salah satu kebutuhan utama kita. Benar gitu sih, kan. butuh banget gitu. Nah mungkin ya yang umum-umum lah ya kayak misalkan kalau kita bilang edukasi di mana kan sekarang juga ada transformasi gitu kan udah dari dulunya kita cuma kenalnya tatap muka belajar gitu. Kalau misalnya sekarang kan kelasnya udah banyak kelas online, terus untuk learning management sistemnya itu juga udah serba online kan ya. Nah, pastinya butuh konektivitas. Nah, untuk itu kita juga salah satu kuat di edukasi juga terutama yang di SMB ini. Terus mungkin di hospitality juga banyak gitu. Selain itu juga warehouse mungkin? Warehouse juga banyak. Wah, betul. Semuanya dong ya. Semuanya, makanya Aruba saya bilang broad bisa, banget. Gitu. Oke, mantap. Jadi sebenarnya kan Aruba ini siapa sih yang nggak kenal Aruba gitu ya? Betul. Nah sekarang ada yang lebih simple, yang pasti lebih murah juga dong ya Mas? Pastilah. Lebih murah. Karena itu yang penting, murah gitu. Murah tapi nggak murahan. Bukan murah ya, lebih value apa ya namanya? Value for money. Value for money lah Lebih ya. value for money gitu ya. Kalau murahan kayak gimana banget gitu kan. Oke, siap. Thank you Mas Ray untuk penjelasannya. Nah dari Mbak Liana, ini kan kita datengin dari sisi salesnya gitu kan. Yang in charge langsung ke lapangan gitu. Mau tahu dong Mbak, kenapa sih Mbak Liana confident untuk menawarkan atau memperkenalkan Aruba Instant On ke customer-customernya Mbak Liana? Oke.
Jadi gini ya, Aruba itu sama sebenarnya dengan ACS. Jadi dimulai dari enterprise. Kita juga customer kita kan customer enterprise, Aruba juga mulainya dari enterprise. Nah, pada saat kita udah membina relationship dengan major company, itu ada satu titik di mana mereka itu mungkin ada kebutuhan, kayak misalnya nih major company besar, kemudian dia ada kebutuhan untuk di rumah BOD-nya nih, kita butuh access point yang handalnya juga yang cukup handal seperti di office gitu. Jangan sampai di office-nya pakai Aruba, abis itu nanti sampai di rumah, loh kok performance-nya beda. Nah, jadi kayak gitu sih. Ya sekarang udah ada solusinya ya gitu. Betul, ya. sekarang udah ada solusi. Jadi memang ya kalau misalnya kita ibaratnya kita udah dimanjain lah, kita udah dikasih konektivitas kelas bintang 5 gitu. Kalau misalnya kita pindah ke rumah, kalau misalnya nanti kita pakai misalkan solusi lain gitu, mungkin standarnya tidak sama dengan Aruba gitu ya. Iya. Nah oleh karena itu biasa ya seperti yang Bu Iliana bilang itu kan timpang ya. Iya, Nah benar, kalau benar. sebelum Instanon ini hadir biasanya kita belum bisa ngasih solusi. Nah sekarang dengan hadirnya Instanon kita bisa memberikan solusi yang mereka bisa ekspektasi sesuai dengan konektivitas bintang 5 yang tentunya mereka sudah nyaman gitu. Nice. Oke, thank you Mbak Liana dan Mas Ray. Mungkin dari Mbak Liana boleh kasih nggak beberapa use case yang sering ditemuin mungkin ya. Kalau tadi misalnya hospital gitu, use case-nya apa aja sih Mbak? Sebenarnya gini sih, kalau sampel yang benar-benar saya temuin ya salah satunya sampelnya itu tadi. Kemudian juga kalau misalnya kita udah ngobrol sama customer, tahu-tahu dia resign, terus habis itu dia juga tahu-tahu ada usaha. Bu, kita sekarang usaha itu retail, toko kecil-kecilan, tapi kita pengen ada access point yang bagus juga. Jadi secara mindset mereka tuh jangan sampai keluar dari Aruba gitu kan. Jadi maksudnya kalau udah kenal sama merek lain kan agak susah ya. Jadi ya benar-benar diusahakan nggak ke lain hati gitu lah. Karena memang ya udah ada jadi benchmarknya lah ya Bu. Betul. Gitu. Jadi benchmark standarnya udah di set gitu. Oke. Nah mungkin tadi kan Mbak Lena confident banget nih untuk nawarin Aruba Instant On. Sebenarnya keunggulannya apa aja sih Mas dari Aruba Instant On? Mungkin dari Mas Reynard bisa dijelasin? Bisa ya. Jadi kalau misalkan untuk Aruba Instant On sendiri, meskipun kita berada di kelas SMB, namun untuk hardware tentunya kita tetap mengambil dari standar enterprise-nya Aruba. Iya. Jadi dengan event kita perangkat kelas SMB yang notabene lebih value for money, kita bisa ekspektasi konektivitas yang sesuai dengan kelas enterprise-nya. Di mana solusi enterprise Aruba sendiri kan sudah dikenal di Gartner Leader ini kan. Dia udah 17 kali gitu. Jadi untuk teknologinya udah gak perlu diragukan lagi. Gitu. Lalu kedua, kalau misalkan dulu, kalau misalkan di solusi yang konvensional gitu ya, kita kenalnya kalau misalkan kita mau setting switch, itu harus punya dashboard sendiri. Terus kalau mau setting access point harus punya dashboard sendiri. Nah kalau misalnya di Aruba Instant On ini dia benar-benar udah satu dashboard semua. Jadi kita mau ngontrol access point, mau ngontrol switch, benar-benar dari satu dashboard yang sama. Nah terus enaknya lagi dashboardnya itu udah terdapat di cloud. Oh nice. Nah artinya kalau misalnya dia di cloud, kita bisa kontrol dari mana aja dan kapan saja gitu. Kita even kalau misalkan kita jadi orang IT-nya gitu, kita harus ngurus banyak cabang gitu. Kita kan kalau misalkan harus muter mondar-mandir ke cabang-cabang kan itu tentunya perlu cost. Iya, betul. Terus juga waktu time consuming juga kan. Iya. Dan tentunya energi consuming kan. Nah kalau misalnya dengan cloud kita even dari rumah aja gitu. Kita bisa buka dashboardnya. Lalu langsung akses semua site-nya itu kelihatan. Kita mau manage, mau monitor, mau config bener-bener dari mana aja gitu bisa. Dari mana aja, kapan aja gitu ya. Berarti itu kita bisa bisa aksesnya lewat laptop kah atau lewat handphone kah atau lewat mana sih Mas? Nah kalau Instant On ini juga karena temanya juga memudahkan, mensimpelkan ya. Nah kita bisa aksesnya lewat pertama laptop seperti produk biasa kan yang umumnya ya. Nah kalau misalkan para pengguna juga lagi malas buka laptop nih, misalkan kan laptop gede kan kalau misalnya kita bawa ribet gitu. Nah kalau misalnya handphone kan pasti tiap hari kita bawa kan. Iya pasti. Instant On juga bisa kita kontrol lewat handphone gitu. Dan aplikasi sudah powerful banget, bisa ngontrol even switch yang notabene kita biasa settingnya itu harus pakai laptop kan. Ini pakai handphone bisa kok gitu. Wow. Dan enaknya bener-bener dia udah di guide
step by step gitu. Jadi kalau misalkan ada mungkin orang yang masih awam gitu ya, itu tetap bisa kok menggunakan produk Aruba Insanon ini gitu. Oh, berarti udah gampang ya kan, bisa di mana aja, Bisa kapan di mana. aja. Betul. Satu genggaman cukup ya. Satu genggaman cukup. Untuk mempermudah Iya. hidup kita Yes. gitu. Mantap. Oke, sip. Thank you Mas Renat. Nah, Mbak Liana aku penasaran juga sih. Nah, dari pengalaman Mbak Liana, kapan sih kita tahu oke, kita nawarinnya produk Aruba yang enterprise nih. Kapan kita tahu kita nawarin yang produk SMB gitu. SMB, Skalanya tuh gimana gitu loh. Oke, sekarang gini sih, pada saat ada kebutuhan, ini misalnya ada kebutuhan datang ke kita, sebutlah satu AP, Bu, kita mau AP ini. Kita harus gali benar, ya go deeper lah. Ini sebenarnya kebutuhannya, apakah memang yang dia sebut atau enggak? Itu PR-nya sales kan di mana-mana. Nah, kita benar-benar lihat kebutuhannya seperti apa sih. Kalau emang simple dan nggak ada role ke firewall segala macam, nah itu kita bisa ke SMB. Tapi pada saat ya dari situ kita bisa akses ya kebutuhannya seperti apa. Jadi nggak sekedar, Bu kita pengennya apa yang ini gitu. Misalnya harganya lebih terjangkau. Ya kalau misalnya secara kebutuhan nggak cuma itu, ya kita harus arahkan ke yang enterprise atau ya itu. Pokoknya kita harus pintar-pintar milah di situ. Menyesuaikan dengan kebutuhan Iya, customer betul. ya Bu. Jangan sampai di belakangnya nanti toto, Bu ini nggak bisa ini ya gitu. Nah, itu udah paling susah. Atau misalkan Bu ini saya butuh ini kok mahal banget gitu kan. Iya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan Sesuai aja dengan ya. kebutuhan. Gitu. Oke, tadi aku udah sempat melihat beberapa keunggulan dari Aruba Insanon dibandingkan yang consumer produk lainnya. Mau tahu dong Mas fitur sama manfaat lainnya? Selain tadi kan udah ada ngomongin lebih gampang untuk diakses gitu kan dalam satu genggaman. Nah, fitur-fitur lainnya apa sih Mas yang bisa memudahkan para pegiat IT gitu loh? Nah, mungkin kita case by case aja ya. Kalau Boleh, misalkan di hotel gitu ya, misalkan di hotel. Nah, Aruba Insanon ini kita punya banyak sekali portfolio access point. Kalau misalkan kita kenalnya biasa access point itu cuma untuk WiFi dan dipasangnya biasa di plafon doang kan ya. Nah, kita juga ada portfolio lain di mana kita punya access point yang kita sebutnya desktop access point. Nah, kalau misalnya yang desktop access point itu bisa ditaruh di meja ataupun kita gantung di tembok. Oh. Nah, kalau misalnya di hotel itu sangat populer. Nah, kalau misalkan di hotel itu kan kita kenal ada telepon kamar gitu ya, IP phone. Terus ada IPTV sistemnya. Nah, kalau misalkan di model desktop access point kita itu nggak cuma access point doang. Jadi itu kayak digabung antara access point dan switch kecil. Nah, dengan demikian kita dengan satu alat ini kita bisa provide konektivitas untuk IP phone-nya dan juga IPTV-nya. Jadi satu solusi gitu. Oh, oke. Compact ya. Compact. Nah, itu sangat memudahkan kan. Jadi suatu solusi baru. Nah, mungkin fitur yang kedua gitu. Misalkan kita di customer edukasi gitu ya, misalkan edukasi. Nah, di edukasi itu sering dilakukan monitoring biasanya. Monitoring misalkan kalau misalkan tim IT-nya gitu. Biasanya mereka juga sering monitor siswa yang akses network sekolah ini dipakai untuk apa aja sih. Itu satu. Kedua, biasa kan sekolah kalau misalkan murid-muridnya akses konten-konten yang nggak bener, itu kan sekolahnya bisa ikut-ikut ke bawah-bawah kan namanya. Nah itu dengan demikian perlu ada dilakukan kayak pembatasan akses ke konten-konten tertentu gitu. Nah, Aruba Insanon ini punya fitur semua. Jadi dengan Aruba Insanon kita dengan misalkan access point gitu ya. Even dari access point aja kita udah bisa lihat network kita digunakan untuk akses apa aja sih. Misalkan konten sosial media, konten apa gitu. Itu kita punya visibility ya semua. Terus kedua, dia juga punya kayak fitur basic firewall juga. Jadi selain access point, ini access point-nya juga kayak punya suatu software firewall basic loh. Jadi dia itu juga bisa kita gunakan untuk memblokir akses ke aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Misalkan konten-konten streaming, misalkan kita nggak mau anak-anak nonton Netflix di sekolah gitu kan, itu bisa kita blokir lewat access point. Terus kedua, misalkan konten-konten dewasa itu juga bisa kita blokir lewat access point. Oke, sip. Mau sedikit mundur ke belakang tadi perhotelan. IT hotel kan biasanya cuma satu Mas. Betul, iya. Access point-nya banyak gitu kan. Nah itu gimana caranya kalau misalnya ada masalah mungkin di salah satu access point atau ya intinya gimana caranya tuh access point yang banyak bisa kita manage gitu. Betul. Oleh tim IT-nya cuma satu orang tadi.
Nah kalau misalkan kan kita Aruba Insign-On ini cloud control ya, cloud manage lah. Ya. Artinya dengan cloud control ini kita bisa manage semua device yang ada di network kita gitu. Nah kalau misalkan sistem yang tradisional itu, kalau misalkan kita let's say di hotel pakai sekitar 40 access point gitu ya. Nah, kalau misalkan akses point tradisional, bayangin kalau misalnya kita nggak mesti ngatur-ngatur satu-satu. Iya, satu-satu. Itu kan capek. Kalau kita mau configure mesti diulangin 40 kali gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan Aruba Insign-On ini karena dia sifatnya udah controller base tapi dari cloud gitu. Nah, kita dengan cloud controller itu udah bisa langsung kalau misalkan kita mau bikin suatu network baru gitu, kita cukup perlu ngatur sekali aja dan nanti ke-push ke semuanya. Nice. Ke semua akses point. Jadi kita perlu aturnya nggak perlu berkali-kali gitu. Oke. Dan itu sangat memudahkan. Lalu kalau misalkan kita mau monitor, karena dia cloud based seperti tadi, kita kan bisa akses dashboardnya dari mana aja dan kapan aja. Even kalau tim IT pun lagi di rumah tiba-tiba ada akses point yang mati gitu. Nah dia bisa langsung dapat notifikasi. Jadi kalau misalkan notifikasi itu dia bisa dikirim ke handphone atau ke email. Nah jadi dia tetap bisa monitor terus gitu, ada network lagi ada apa gitu. Misalkan lagi sehat ya berarti nanti dia bisa tidur tenang gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lagi ada apa-apa, dia jadi orang pertama yang tahu gitu. Jadi sebelum yang masalahnya kemana-mana dia bisa selesaikan dulu gitu. Oke, berarti itu bisa tahu dong masalahnya di access point yang mana? Betul, kelihatan semua. Kelihatan semua. Kelihatan juga nggak masalahnya apa? Kelihatan. Dan kalau misalkan mati, dia nanti keluar ini masalah ini di probable cause-nya apa aja. Jadi itu kita dibantu juga untuk troubleshooting-nya juga gitu. Berarti root cause-nya tahu apa, troubleshooting-nya apa gitu ya. Dan ini sangat memudahkan lah, terutama bagi tim IT yang mungkin dia tidak didedikasikan untuk jaga network ya. Jadi dia knowledge itu harus broad meskipun dia harus tahu banyak, cuma mungkin nggak mendalam ya. Nah kalau misalkan seperti ini kita juga kayak dibantu gitu. Jadi tim IT ini bisa memperdalami network juga gitu jadinya. Benar sih. Oke, kalau yang itu tadi hotel, kalau edukasi kita itu bisa, berarti kita set dulu ya di awal. Siswa itu bolehnya cuman boleh akses media sosial mungkin, gak boleh akses yang konten-konten pornografi atau gimana sih Mas? Itu bisa. Jadi kita bisa pertama kan kalau misalkan di sekolah itu penggunaan nggak pasti cuma buat murid doang kan, tetap ada buat guru. Nah mungkin kalau guru itu kan perlu akses yang lain-lain gitu kan. Nah itu jadi kita bisa juga langsung pisahin mana network untuk murid, mana network untuk guru gitu. Nah jadi kalau misalnya yang untuk murid kita nanti bisa set dulu gitu. Jadi yang murid ini dia cuma bisa akses kategori tertentu doang gitu. Dan juga kalau misalkan bandwidth-nya kita limitin supaya nggak kebanyakan, nggak disalahgunakan gitu. Itu kita bisa. Nah sedangkan kalau misalnya buat guru karena kita anggap mereka sudah lebih dewasa ya untuk menggunakan internetnya gitu. Nah itu kita bisa lebih ngebuka gitu. Itu kita bisa setting seperti itu. Wah nice. Oke, Mbak Liana aku penasaran kalau Mbak Liana sendiri customer-nya itu biasanya di bidang apa aja sih yang mungkin yang tadi belum dijelasin ya, ada tadi kan kita udah bahas dari perhotelan, ada juga edukasi. Nah kalau dari Mbak Liana biasanya case-case-nya tuh ada apa aja selain yang dua ini? Kalau dari saya sih emang kan kebanyakan untuk di warehouse ya. Iya. Jadi kalau untuk manufacturer, warehouse, kemudian untuk di head office. Nah untuk di warehouse pun juga ada solusi juga dari Insign-On ini. Jadi kalau seandainya ada yang outdoor ya? Ada outdoor, iya, benar. betul. Jadi kategorinya juga komplit. Di sini ada indoor, ada outdoor. Nah kita tetap harus lihat sih di sana kapasitas usernya seperti apa. Nah itu juga nanti kita bisa kira-kira yang outdoor ini bisa disesuaikan dengan di warehouse. Mungkin warehouse-nya itu warehouse yang nggak yang terlalu besar, tetap itu balik lagi kita harus gali sih kebutuhannya seperti apa betul. Jadi ini tidak harus maksudnya untuk small factory itu pun possible ya. Possible betul. Dan untuk yang model tadi seperti yang tadi Bu Liana sebut gitu ya. Nah kalau misalkan kita di model yang outdoor, access point outdoor itu udah tahan temperatur yang lebih ekstrim dibanding access point biasa gitu. Dan itu kalau misalkan kita mau taruh di karena itu outdoor ya. Kalau misalkan kita mau taruh di luar juga kita kena hujan gitu, kena panas matahari, itu udah no problem, itu fine. Dan juga dia ada anti petirnya juga. Kalau misalkan access point kan kita tahu taruhnya tinggi-tinggi gitu ya. Kalau misalnya di luar kita taruh tinggi, juder gitu takut kan. Nah, kita udah
pikirin supaya itu nggak terjadi. Jadi kita ada kasih titik groundingnya juga supaya nggak kesambar petir. Wow, nice. Dan enaknya kalau misalkan di kita penggunaan di warehouse gitu dengan access point outdoor. Nah kalau misalnya access point itu kan kalau yang indoor sebenarnya punya limit dari pemerintah di mana kita nggak boleh mentransmit sinyal dengan power tertentu gitu ya. Nah kalau outdoor itu kan dia limitnya lebih besar. Nah kalau warehouse itu biasa kita terkenal dengan plafon yang tinggi-tinggi. Nah itu kita bisa akalin menggunakan access point outdoor itu. Jadi karena access point outdoor boleh mentransmit sinyal yang lebih tinggi gitu powernya, maka jangkauannya juga lebih jauh. Jadi kalau misalkan kita warehouse-nya itu misalkan plafonnya 10 meter, itu no issue jadinya. Wow, keren. Saya sampai bingung mau tanya apa lagi soalnya semuanya udah bisa di cover gitu loh sama Aruba Instant On. Oke. Kayaknya tadi saya belum tanyain tentang healthcare. Gimana Mas? Kalau di healthcare tuh gimana? Nah, apa yang kece dari Aruba Instant On? Betul. Kalau untuk healthcare, nah biasanya kalau misalnya kita cari di access point lain, ada satu fitur yang jarang banget ditemukan. Apakah itu? Yaitu sertifikasi untuk healthcare deployment. Oh. Jadi di setiap access point Aruba Instant On itu juga sudah tersertifikasi untuk deploy di healthcare environment. Semua access point Aruba Instant On. Nice. Jadi kalau misalnya kita deploy, kalau tanpa sertifikasi itu, kita tidak tahu apakah access point itu sifat kelistrikannya akan mengganggu dengan device-device medis yang sangat sensitif gitu kan. I see. Okay. Nah, dengan sudah tersertifikasi ini artinya kita bisa tahu, oh si Aruba ini kalau misalnya kita taruh di medical environment, dia tidak akan mengganggu device-device medis yang sangat sensitif terhadap karakter listrik ataupun sinyalnya gitu. Jadi aman banget. Gitu. Oke. Saya baru tahu loh kalau ternyata butuh ya sertifikasi medical deployment tadi ya. Betul. Terutama di rumah sakit yang mungkin yang dari international brand gitu ya. Itu mereka sangat strict sekali untuk requirement mengenai spesifikasi access point gitu. I see. Oke. Mas saya penasaran kalau misalnya ada small branches nih. Ada mungkin 4 atau 5 gitu. Nah itu di dashboardnya bisa nggak sih di mapping per site gitu? Bisa. Jadi kalau misalkan kita mau ngontrol misalkan kita karena cloud management juga ya. Nah cloud management itu selain kita punya remote, kita juga memiliki fitur yaitu untuk mengontrol banyak site. Jadi misalkan kita let's say kita punya 5 cabang. 5 cabang itu benar-benar kita bisa taruh semua di satu dashboard yang sama. Dan kita punya view mengenai semua cabangnya itu. Jadi kalau misalnya ketika ada ada masalah gitu di salah satu cabang kita bisa langsung tahu, oh cabang ini ada merah nih, oh lagi ada masalah. Terus kita klik, oh masalahnya di sini. Oh kita bisa telepon orang yang ada di cabang, tolong dong di ini. Nah nanti bisa kayak gitu. Jadi sangat memudahkan juga. Kalau satu site itu bisa berapa access point sih Mas? Untuk satu site itu kita bisa sampai 50 device Aruba Instant On. 50 device Aruba Instant. Jadi banyak switch dan access point. Switch sama access point. Kalau misalkan kita anggap kita kan di switch di access point-nya itu kita mulai dari kapasitasnya dari 50 device sampai yang tertinggi kita bisa 150 bahkan 200. Nah kalau misalnya kita taruh 50 kali 50 itu udah gede banget kan. 2.500 klien gitu, itu udah sangat besar. Belum lagi kalau misalnya kita pakai yang spek yang tertinggi gitu. Itu kalau misalnya 100 dikali 50 lah itu kan udah banyak banget. Jadi untuk skala seperti itu udah bisa mencangkup kebutuhan small to medium business secara luas gitu. Oke, menarik banget sih. Dari Mbak Liana mungkin ada yang mau tambahin nggak? Apa ya? Ya gini sih. Karena Aruba ini kan yaitu tadi berangkat dari enterprise, secara produk kita nggak usah ragukan lah gitu. Kemudian untuk after sales-nya pun juga ada foundation care juga ya. Betul, kita bisa foundation care. Jadi customer yang misalnya udah mengenal yang enterprise, ya itu bukan maksudnya secara produk oke, tapi mungkin secara feature aja ya. Ada limitasinya di situ gitu sih. Jadi dengan mungkin kalau misalnya kita lihatnya di customer SMB di mana kan mereka mungkin kebutuhannya fiturnya itu nggak sekompleks enterprise ya. Dibanding kita nawarin semuanya tapi nggak dipakai gitu. Kenapa kita nggak nawarin yang lebih pas untuk mereka dan juga value for money lebih bagus gitu. Ya betul. Setuju sih. Sama aku penasaran juga. Kalau misalnya tadi kan Aruba banyak banget ada yang indoor, ada yang outdoor, sama ada yang desktop ya. Desktop betul ya. Cuman kalau misalnya di padat pengguna nih Mas. Nah itu gimana caranya supaya jaringannya atau konektivitasnya tetap aman gitu? Oke.
Nah kalau misalkan untuk saat ramai penggunanya atau kita bilang high density environment gitu ya. Nah kita juga ada model access point di mana access point ini juga udah support yang seperti tadi sudah support hingga 100 sampai 150 klien gitu. Banyak. Nah kita bisa menggunakan tipe access point itu gitu. Nah kebetulan itu tipenya ada di access point Aruba Instanon AP25 namanya. Nah itu sebenarnya hardware-nya berbasis dari access point Aruba 500 series. Nah, untuk itu juga kalau misalnya kita deploy, kita bisa menggunakan ya desain seperti deployment enterprise, dan juga untuk performanya kita juga nggak usah ragukan lagi. Sih, benar karena sih. memang ya itu memang powernya, muscle-nya itu dari enterprise. Jadi tentunya ya nggak usah nggak jadi bahan yang untuk diragukan lagi lah gitu. Oke, ya bener sih, siapa sih yang gak kenal Aruba gitu. Sebenarnya balik lagi ke situ sih. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang keamanan jaringan pengguna nih Mas, yang pakai Aruba Instant On. Nah itu gimana caranya Aruba Instant On memastikan kalau jaringannya tuh aman? Oke, pertama mungkin kalau misalkan Aruba Instant On ini kan dari solusi khusus untuk cloud ya. Ya. Nah mungkin dari sobat-sobat IT masih banyak yang skeptis mengenai sambungannya ke cloud ini itu bisa dihack nggak sih? Ya. Itu kan jadi satu pertanyaannya. Nah tapi kalau misalnya di Aruba ini kita memang sudah memikirkan tentang hal itu. Nah oleh karena itu kita menyematkan ada chip khusus. Jadi kita sebutnya sebagai Trusted Platform Module, chip TPM gitu. Nah hanya device-device yang punya chip TPM itu yang bisa komunikasi dengan cloud-nya untuk config-nya. Jadi untuk keamanannya itu udah benar-benar kita pastiin itu dari segi hardware-nya. Jadi itu udah paling aman di industri ini. Dan juga kalau misalkan untuk fitur-fitur keamanan networking ya, dia juga sudah lengkap. Even kayak misalkan kita mau bikin network sendiri-sendiri untuk ngebagi-bagi gitu. Misalkan kita seperti tadi di sekolah untuk guru, untuk murid gitu. Itu masing-masing kita udah bisa terapin aturannya sendiri-sendiri. Misalkan yang untuk guru itu bisa akses untuk server mana. Sedangkan yang untuk murid cuma bisa ke internet. Kemana itu aja. udah ada ya. Okay. Firewall gitu kan. Nah, lalu juga mungkin untuk kalau misalkan zaman sekarang ya, kalau WiFi itu kan kalau misalnya kita kasih password ke orang pakai password tradisional ya, password itu kan gampang nyebar banget. Iya benar. Ya kan, gampang nyebar. Cuma kayak saya kasih tahu sekali misalkan, habis itu nanti dari Angel nyebar gitu kan. Nah kita susah kontrol itu kan. Nah dengan Aruba Instant On ini dia juga punya fitur namanya whitelist. Apa tuh? Jadi hanya device-device yang udah kita daftarin aja yang bisa connect. Jadi even kita tahu passwordnya, kalau kita nggak daftarin ke Instant On ini gitu ya, kita nggak bisa connect gitu. Nice. Jadi super secure gitu. Iya, benar. Jadi cuman beberapa orang aja nih daftarin yang bisa connect ya? Betul, iya. Oke, nice. Nah kalau misalnya ngomongin license Mas, kalau Aruba Enterprise ya, Mbak Liana kalau nggak salah kan memang harus pakai license. Nah kalau Aruba Instant On gimana? Dari Mbak Liana, Mas Renat? Oke, mungkin saya bantu gitu ya. Nah kalau misalkan di SMB ya, biasanya kalau kita ngelihatnya orang-orang di SMB itu, apalagi SMB kan juga mencakup smart home juga. Iya. Nah, even kalau kita mungkin lebih relate ke smart home misalkan ya. Nah, kalau misalnya di smart home itu kan, kalau misalnya kita harus mikirin license gitu, itu kan pusing. Bener juga Belum sih. lagi harus renewal. Bener. Harus Orang juga nggak ngerti sebenarnya license itu apa gitu. Iya. Nah, lalu juga kalau misalkan kita di bisnis, kalau kita ngomongin bisnis, untuk renewal license kan biasanya juga butuh pengajuan anggaran lagi gitu kan, butuh proses. Nah, kita oleh karena itu, karena kita menilai ini tidak cocok untuk SMB, makanya kita buat gratis. Jadi untuk Instant On ini nggak perlu beli license, nggak perlu beli subscription, bener-bener hardware one time purchase only dan that's it gitu. Udah semuanya bisa include. Wow, menarik sekali ya. Saya kalau dengar yang gratis-gratis ini jadi semangat gitu. Oke, Mbak Lina mau nambahin? Kira-kira apa ya? ada nggak? Kalau nggak ada, aku pengen tanya lagi. Ini modelnya itu manageable atau dia independent access point? Dia manageable dan by cloud. Nah, karena kita kontrol udah cloud base, kalau misalkan kita kenal access point control, access point manageable itu harus pakai controller ya. Iya. Nah, kalau misalnya Instant On ini kita nggak perlu beli controller lagi. Yang tentunya itu kan kalau kontrol kita beli kan
cost ya. Ya. Nah kita udah dikasih kontrol dari cloud ini gitu. Jadi bener-bener udah semua fitur built-in, kita nggak perlu nambah-nambah lagi. Wow, oke. Terakhir deh pertanyaannya. Access Point ini, Aruba Instant On ini udah support Wi-Fi 6 atau belum? Udah dong, udah pasti. Udah juga. Dan di tahun ini ya nantikan saja kita bakal keluarin Seri access baru. point yang lebih tinggi dari Yang lebih tinggi dari Wi-Fi lagi. 6. Iya. Luar biasa. Oke, menarik banget obrolan hari ini. Saya sampai bingung lagi mau tanya-tanya apa lagi. Cari-cari celah juga nggak dapet ya. Karena memang semuanya udah di cover sama Aruba Instant On gitu ya. Nah itu tadi obrolan saya bareng Mas Reynard dari Aruba Instant On Product Specialist. Dan juga Mbak Liana di sini yang udah ngobrolin tentang use case yang lebih lebih faktanya, realnya di lapangan gitu. Nah tadi ada beberapa poin yang saya tangkap ya dari Aruba Instant On ini. Itu cloud based. Jadi nggak usah repot-repot lagi untuk ngontrol satu-satu gitu ya. Dan pastinya udah ada dashboardnya juga. Nah dashboard ini juga bisa tahu tuh root cause-nya apa. Udah gitu kita bisa tahu troubleshootingnya gimana ya Mas. Iya betul. Gitu. Jadi bener-bener satu genggaman semuanya ada di tangan Anda. Nggak usah repot-repot lagi satu-satu. Dan pastinya juga Aruba Instant On ini bisa dipakai di berbagai industri bahkan ya. Dari yang tadi ada perhotelan, ada smart home juga bahkan di cover gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih untuk nggak pakai Aruba Instant On. Mungkin dari tadi kita udah ngobrol banyak-banyak. Yang punya pertanyaan boleh dong drop komen ya di section box di bawah. Nanti kita coba untuk bikin deh video-video lainnya bareng Aruba lagi ya gitu. Itu aja dari kami. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan teknologi bersama ACS Group tentunya dengan cara follow dan juga subscribe ke YouTube ACS Group gitu. So see you on the next podcast. Bye-bye. Bye. Bye.